Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya habis makan, ngantuk dan sebagainya. Mudah-mudahan segar kembali ya. Oke, saya lanjutkan pertemuan yang minggu lalu. Saya ini dulu sebentar. Saya share screen-nya. Nah. Oke, sudah kelihatan ya screen-nya ya. Tinggal saya coba bahannya. Tinggal gini. Kelas B ya. Kelas B. Oke, yang minggu lalu itu terakhir HP korelasi Spearman ya. Ada gangguan ini nih. Saya close dulu. Atau gini ya, masih kedengeran ya? Masih kan? Halo? Kedengeran, Pak. Oke, saya tutup dulu, close dulu sebentar, tapi jangan dikeluar ya sebentar. Saya keluar sebentar. Ntar saya masuk lagi. Ini ada. Nah. Saya close dulu sebentar.
putih. Oke. Ya. Kalau nggak salah kemarin sampai di sini ya. Terakhir sampai nilai Spearman ini, ya. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan layarnya? Halo? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini saya masuk ya. Nah, minggu lalu ini sampai di sini, ya. Kita lihat korelasi Spearman, tapi untuk N lebih kecil dari 30. Sekarang kita lanjutkan untuk N yang lebih besar dari 30, ya. Jadi tadi yang lebih kecil, sekarang untuk yang lebih besar dari 30. Ya. Nah, ini ya. Jadi bagaimana rumus koefisien korelasi jika N-nya atau sampel dulu. Kalau yang minggu lalu kita masukkan untuk korelasi Spearman untuk N yang lebih kecil dari 30. Jadi begini, penelitian skripsi nanti itu kan umumnya sampelnya itu lebih besar dari 30. Ya, artinya lebih besar dari ada yang 50. Malah yang korelasi Spearman sekarang bimbingan saya ini itu jumlah sampelnya malah 70. Nah, 70. Jadi pakai korelasi Spearman. Ya. Kan panjang itu kalau 70. Nah, sekarang untuk yang lebih besar 30, nanti kita ambilkan contoh, ya. Nah, hitungnya itu sama saja rumusnya. Yang pertama adalah hitung RS sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat, ya, per N kuadrat minus 1. Di mana RS itu adalah korelasi Spearman, D itu ada difference, selisih, ya, selisih nilai yang berpasangan. Kemudian N adalah ukuran sampelnya. Jadi kalau sampelnya di sini 32 ya 32, kalau 50 ya 50 gitu. Setelah dicari RS, baru kita cari nilai Z namanya, Z hitung. Z ini dari kata nilai baku normal, ya. Tapi saya bilang nggak usah tulis baku normal, hitung aja nilai Z aja, ya. Z itu sama dengan RS kali akar N-1. Nah, N-nya itu adalah jumlah sampelnya, ya. Nah, nanti saya ambilkan contohnya di sini. Nah, contoh nih sekarang. Ya, kelihatan ya. Kita sebut saja ada variabel independen. Ya, ada variabel dependen, ya. Contohnya ini, ya. Penelitiannya apa? Nah, contohnya misalnya, ya, judulnya, ya, saya garis miring di sini. Hubungan misalnya. Hubungan antara, ya, antara motivasi belajar siswa, gitu ya, belajar siswa dengan, ya, jadi kalau between and, ya, jadi hubungan antara, ya, between and, ya, antara dengan, ya, kemudian hasil belajar PAI, ya, misalnya contoh gitu ya. Nah, contoh judulnya begitu, ya. Nah, ini saya tidak bold, ya. Nah, misalnya begitu, ya. Hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar PAI. Kan kita tahu bahwa variabel X-nya itu adalah, X-nya atau variabel independennya adalah motivasi belajar siswa. Jadi, hasil motivasi belajar, ya. Jadi hasil belajar siswa nanti ditentukan oleh motivasinya. Kalau motivasinya tinggi, maka dikatakan bahwa hasil belajarnya juga akan tinggi. Tapi kalau motivasi belajarnya rendah, ya, malas-malasan gitu ya, ya itu dikatakan bahwa hasil belajarnya juga relatif rendah, gitu ya. Nah, cuma hasilnya ini atau angkanya, ya, atau datanya, ya, bukan berbentuk skor. Nih, skor. Jadi kalau skor kan skornya 90, 80, ya, 60, 70, 80. Oh, sorry. Jangan pakai yang ini. Putih warnanya ya, jadi putih.
Oh, masih puting loh sana. Jadi begini, baru ini. Ya. Enggak usah jadi. Nah, itu ya. Skor, tetapi bentuknya adalah kategori. Nih, tapi berbentuk kategori. Berbentuk kategori. Ya, atau kriteria. Nah, kategori nilainya gimana? Nah, jadi kategorinya misalnya sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, gitu ya. Tuh, sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi, ya. Kemudian rendah, sangat rendah, misalnya. Ini untuk kasus R lebih besar dari 30, ya. Nah, contoh, tuh, ya. Nah, nilainya bentuknya begini, tuh. Jadi nggak ada angka, ya, berbentuknya. Jadi nanti baru sangat tinggi kita skornya kita rubah gitu ya. Skornya skor ordinal. Bukan skor seperti yang kita katakan seperti skor nilai hasil belajar, bukan, ya. Misalnya gini. Responden 1 nih sangat rendah, ya, kita simbolkan SR, ya. Kemudian hasil belajarnya rendah, ya. Kemudian di sini rendah, ini rendah gitu. Dan seterusnya di sini. Jadi kita sebutnya sebagai kalimatnya bentuknya skalanya adalah ordinal. Ini sebut skala ordinal nih. Jadi bukan angka dulu, ya. Jadi ternyata huruf dulu misalnya cukup tinggi, sangat tinggi. Nah, nanti misalnya sangat setuju, setuju, netral. Ya. Kemudian kalau bentuknya sikap, ya. Tapi kalau ini motivasi belajar misalnya kita sebutnya motivasinya gimana? Motivasinya rendah. Nah, kan gitu ya. Motivasinya tinggi, motivasinya cukup tinggi. Nah, itu. Jadi kalimatnya seperti itu. Nah, ini ada berapa? Ada 32 responden, ya. Kasusnya. Jadi nanti gimana caranya? Nanti SR kita ganti 1 gitu ya. R kita ganti 2, ST kita ganti 5, tinggi kita ganti 4, cukup tinggi kita ganti 3 ya, dan seterusnya. Nah, ini angkanya seperti ini ya, dari 32 responden ya, seperti ini. Cukup tinggi, sangat tinggi dan sebagainya. Nah, setelah itu, setelah kasus ini baru kita buat angkanya. Nah, angka yang tadi tuh. Soalnya berbentuk skala ordinal. Nah, hipotesisnya dulu kita bangun. Hipotesisnya adalah ini bahasanya rho ya. Rho itu huruf Yunani ya, kayak alfa, beta, gamma ya, misalnya varian. Sekarang varian Omikron itu kan sebenarnya pakai bahasa Yunani atau bahasa Sanskerta ya. Nah, ini rho S. Rho S itu sama dengan 0. Artinya apa? Kalau dia sama dengan 0 berarti tidak terdapat hubungan. Nih, kalimatnya nih, kalau rho-nya 0, tidak terdapat hubungan. Saya kasih warna ini ya. Nah, tuh ya. Ada yang masuk lagi sebentar, saya sign dulu. Nih, ya. Kalau lebih besar 0, nah, kalau lebih besar 0 kan kalau nilai lebih besar 0 apa? Positif kan? Kalau lebih kecil dari 0 berarti negatif. Nah, ini kita katakan bahwa karena lebih besar dari 0 terdapat hubungan positif gitu ya. Hubungan positif itu apa? Ya. Jadi kalau motivasi belajarnya tinggi, maka dapat diprediksi bahwa hasil belajarnya juga tinggi. Itu yang namanya positif gitu ya. Jadi yang satu naik, variabel X-nya naik, variabel Y-nya juga naik. Itu namanya hubungannya positif. Hubungannya positif. Ya, artinya hobinya makan ini juga kita makan itu sama gitu ya. Makanan. Coba kalau hubungannya negatif, dia mau jalan ke kiri, yang satu jalan ke kanan, nah itu negatif gitu ya. Artinya berlawanan arah, itu negatif. Kalau ini searah gitu ya, satu arah. Jadi positif gitu ya. Ya, sama kaitan dengan misalnya kalau kita berbuat maksiat itu artinya kenapa disebut negatif? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Allah maunya positif, tidak berbuat maksiat, tapi kita bermaksiat misalnya. Sama modelnya begitu. Nah, korelasi juga begitu ya. Makanya disebut juga sikap juga harus positif. Kenapa? Sikap positif juga mempengaruhi hati yang positif.
gitu ya. Tapi kalau sikapnya negatif, ya suuzon aja, ya udah, ya dalam hatinya juga terbentuk itu suuzon. Ya. Oke, nah tadi ya kita sebut nih SR itu tadi sangat rendah, R rendah. Dari mana? Dari atas ini tadi tabelnya itu. Ya saya singkat-singkat. Ya tidak lagi saya cukup tinggi, tidak. Saya singkat aja bahwa kita tahu bahwa SR itu sangat rendah, R itu rendah, ST itu sangat tinggi, T tinggi, CT itu sama cukup tinggi, ya, ya bukan CT waktu di periksa corona ya, nah, itu lain lagi, PCR, ada CT ya, SR tinggi. Nah begitu juga untuk yang hasil belajar nih, rendah, sangat tinggi. Nah sekarang kita buat angkanya. Tadi kan SR itu nih, angkanya nih, SR itu adalah nih, ya. Atau kalau kita copy kembali gini. Sini ya, supaya bisa kita lihat di sini. Copy, ya. Supaya bisa lihat bahwa, oh iya maksudnya apa di sini, ya. Kategorinya. Nih. Nah, itu. Jadi kategorinya kalau SR, ya berarti 1, R 2 gitu ya. Jadi kita buat nih, kita rubah angka di sini. Tadinya SR jadi 1, R jadi 2. Jadi nanti kita bermain angkanya saja, tidak bermain pada sangat rendah-rendah hurufnya ya, tidak. Begitu juga untuk hasil belajar ya. Misalnya di sini R berarti kan 2, rendah. R rendah berarti 2. Sangat tinggi berarti 5, sangat tinggi 5, tinggi 4 dan seterusnya. Saya sign lagi dulu. Oke. Ya. Ya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi angka tadi huruf itu kita ganti dengan huruf ini nih, angkanya nih. Skornya kita masukkan, kita ganti. Kalau SR jadinya 1 ya. R jadi 2, ST jadi 5, P jadi 4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selesai di situ. Nah, kemudian setelah ada angka-angka ini, kita urutkan. Nah, urutkannya, bagaimana cara mengurutkannya? Nih, 1 habis 1 kan, ada nggak satu lagi? Ada nggak satu lagi? Nah, sekarang saya mau buat begini. Ya, nih, angka 1 itu ada berapa? Kita lihat nih, kita urutkan. Ya, ini saya ganti ininya, tidak menggunakan ini. Ya. Nah, ini angka 1, tapi saya menggunakan untuk model ini. Di sini. Saya buat aja warna tadi biru, kuning, hijau. Nah, ini hijau di sini. Nah, gitu ya. 1, ada 1 baru ya. Kemudian 2, satu lagi nih. 1 lagi, ada berapa satunya? Maksudnya begitu. Ya. Ini saya blok dulu. Ganti ya. Nah, sekarang saya ganti di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini 1. Nah, itu 1. Berarti satunya baru ada 2. Berikutnya 1 lagi cari. Angka satunya. Nih. Ya, 1. Diganti. Ya. Nih. Berarti satunya baru ada 3. Nah, 3 satunya. Tuh. Ya, 1, 1, 1, 3. Kita tulis di sini. Angka 1 itu ada 3. Ya, gitu. Angka 2 itu ada 4. Benar nggak angka 2 ada 4? Nah, sekarang kita lihat angka 2. Nih. Saya ganti di sini. Ya. Nah, sekarang warnanya taruhlah warna kuning di sini, ya. Nah, 2 tuh kelihatan jadinya. 2 lagi. Nih, 2. Ya. Tuh, 2, ya. Kemudian 2 lagi. Nih. Ah, gitu. Jadi satunya berapa, 2-nya ada berapa, gitu dulu. 2 lagi. Nah, tuh 2. Berarti 2-nya ada 4, benar nggak nih? Nih kuningnya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Kita tulis angka 2 ada 4. Angka 3 ada 8. Nah, kita lihat angka 3 ada 8. Benar nggak? Ya, angka 3 ada 8.
Ini ya. Saya pakai warna hijau supaya ini sama. Hijaunya hijau lalu. Colornya mau color. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, tuh ya. 3. Berarti di sini juga 3. 2. Ya. Terus ini ya. 4. Ini ada 4 di sini. Tuh, ya, 4. Terus kemudian 5 di sini. Itu. 6, 7. Ini ada 7 di sini. Nah, satu lagi. Benar nggak ada satu lagi? Ini ada 1. 8. Tuh, ya. Jadi caranya gitu. Oh, angka 1-nya, angka 3-nya ada 8. Tuh, angka 3-nya 8. Angka 4-nya ada 10. Benar nggak angka 4, 10? Kita lihat yang warna muda. 1, 2, ya. 3, 4, 5, 6. 6 di situ. 7, 8, 9, 10. Ada 10. Tuh, angka 4, 10. Angka 5 ada 7. Benar nggak angka 5 ada 7? Ya, buat angka 5. 1, ya. Di sini. 1, 2, 3, ya. 4, 5, 6, terakhir 7. Nah, ada 7. Tuh. Jadi kita sebut di sini. Angka 1 ada 3, angka 2 ada 4, angka 3 ada 8, angka 4 ada 10, angka 5 ada 7. Nah, yang di Y juga begitu. Berapa angka 1? Mungkin kalau ada, kalau nggak ada ya udah. Nah, sekarang kita tambahkan, benar nggak 32? Kita lihat di sini. 3, 4, tambah 8, tambah 10, tambah 7. Ternyata 32. Di sini 7, 15, ditambah 17, 32. Betul. Ya. Nah, sekarang kita urutkan. Ini untuk ascending X nih, ya. Ini X nih, ya. Ini X. Saya beri ini warna. Nah, itu X, ya. Ini X, ya. Nah, X angka aslinya itu nih. Nih, 1 2 3 2 1 2 5. Lihat dari mana? Nih, dari sini. Nih, 1 2 5 4 3 1 5 5 4 3 2 3 3 2 5 dan seterusnya, ya. Nah, itu angka ini X-nya. Sekarang kita urutkan. Urutkannya itu berapa angka 1, berapa angka 2, berapa angka 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Angka 1 itu ada 3. Tulis 1 2 3 gitu ya. Nah, rankingnya gimana? Nah, rankingnya itu lihat di sini. Dia nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Ya. 1 2 3. Nah, ranking itu adalah nilai yang paling tengah. Nih, ambil di sini, ya. Paling tengahnya adalah nih, nomor urut 2, berarti rankingnya 2. Atau mediannya lah. Nih, mediannya itu adalah 2. Jadi paling tengah, ya, 2, ya. Oke, kemudian angka 2. Angka 2 tadi ada 4. Tulis angka 2. 2 2 2 2. Nah, nomor urutnya berapa? Nomor urut 4, 5, 6, 7, ya. Gitu. Ambil yang paling tengah. Paling tengah itu kan antara 5 dan 6. Nih, antara 5 dan 6. Maka rankingnya adalah 5 dan 6. Setengahnya berapa? Ya, antara 5 dan 6. Kan 5,5. Ya, berarti ini 5,5 rankingnya. Gitu. Ya. Begitu pula untuk yang angka 3. Nah, 3 ada berapa tadi? Nih, angka 3 itu ada 8. Kalau angka 8, ya, itu berarti dia genap. Kalau genap itu ada 2 nilai. Ya, nih. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Berarti tengah-tengahnya antara 12. Kalau dia genap. Kalau genap begitu. Ya. Tuh. Berarti antara ke sini 3, ke bawah 3. Kan? Berarti antara 11 dengan 12. 11 dengan 12. Nilai tengahnya adalah 11,5. Ya. Itu juga yang tadi nih. Saya ambilkan. Ya. Ya, saya kasih warna hijau juga tadi. 5 dengan 6. Kalau genap begitu, di atasnya 1, di bawah 1. Jadi seimbang. Nilai tengah-tengahnya adalah antara 5,5. Ini yang disebut ranking. Ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah, nah ini begitu juga nih. Kalau ini sama nih. Ya. No, angka 4 ada berapa nih? Angka 4 ada 10.
Nah, berarti kalau angka 4 ada 10, kita lihat di sini. 1, ya, 1, 2, 3, 4. 5. Nah, berarti di sini angka 20 ya, masuk dengan angka 21. Nah, dia tengahnya. Berapa? 20,5. Gitu caranya, ya. Nah, berikutnya, nah kalau nih ganjil, ini kan ganjil nih, ya. Bajaknya berapa nih terakhir? Angka 5 itu ada 7. Berarti dia angka keempat. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini. Tuh, ya. Angka yang paling tengah ya di antara, ya, berarti rankingnya adalah 29. Nah, ini kita juga tadi nilai yang paling tengah 2, ya. Nih, berarti rankingnya 2. Gitu caranya. Ya. Nah, kemudian kita rangkum. Rangkumnya berapa tadi? Angka 1 ada 3 buah. Ranknya berapa? Nih, ranknya 2. Ya. Angka 2, ranknya adalah 5,5. Berapa jumlahnya angka 2? Ada 4. Ranknya adalah 5,5. Angka 3 ada 8. Ranknya berapa? 11,5. Ya. Kemudian angka 4. Angka 4 itu ada 10. Ranknya berapa? Nih, 20,5. Ya. Kemudian angka 5 ada 7. Ranknya berapa? 29. Nah, jadi yang kita maksudkan ini adalah ranknya yang kita masukkan di sini. 1, ya. Saya kasih ini 1 ranknya. Saya beri tanda. Jadi yang diperlukan adalah ranknya, rankingnya, ya. Sorry. Angkanya saja. Nah, ini saya beri tanda, itu rankingnya. Ya. Ah, dah. Saya simpan dulu, takut. Oke, sebentar. Nah. Oke, berikutnya yang Y, untuk variabel Y. Nih, urutan atau ascending. Ascending itu dari yang terkecil ke terbesar untuk variabel Y. Nih, ya. Untuk variabel Y atau hasil belajar PAI. Kita lihat angka 2 apa, ya. Angka 2-nya ada 4. Benar nggak angka 2-nya ada 4? Nih, kita lihat, ya. Saya buat lagi di sini. Angka 2 ada berapa? Ya, saya buat di sini warnanya, ya. Oke, warnanya kuning aja angka 2 atau warnanya beda di sini. Ini kita kasih warna hijau ini, ya. Ini angka 2. Nah, ada lagi nggak angka 2-nya? Lihat lagi di sini, angka 2 nih. Ya. Tuh, angka 2. Ya, berarti angka 2 ada 4 ya untuk Y. Nah, sekarang angka 3. Nah, ini angka 3 ada berapa? Kita lihat di sini. Ini kita masukkan warna. Nah, 3 ya. Tuh, 3. 1 di sini. 2 ya. 3 4 gitu ya. 5 ya. 6. Betul nggak angka 3 dan 6? Ya, angka 3. Tuh ya, angka 3 ada 6 ya. Sekarang angka 4. Nah, lihat, angka 4 untuk yang Y ya. Angka 4 ya, di sini ada warna yang agak berbeda. Itu ya. Biru kali, biru. Ya, 4. 1. Ya. Kemudian di sini 2. Ya. 3. 4. Saya sengaja berbahan warna supaya menandakan ya. Bukan berarti ditandain gitu ya. Oke. Nih, tadi berapa nih? 1 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini
7, 8, 4. Tuh, 7, 8. Ya. Terus tambah lagi di sini. 9. Angka 4. Tuh, 9. Angka 4, 10 ya. Kalau 1, ada nggak kurang? Kurang. Ya, coba 1, 2, 3, 4. 4-nya. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lihat. Kasih warna merah, kayak merah ya. Wih, merah banget ya, jangan. Nah. Oke, itu ya. Nama. Ya. Kemairah. Kemerahan. 5. Ya, itu ada 2. Ada yang masuk. Oh, enggak ada. Ini 5. Ya, agak lama nih, ya. Nah, ininya. Apalagi kalau banyak, ya. Ini baru 32, ya. Tapi sih nanti kalau udah di kertas lebih cepat, ya. 5, 5, 5. Kita baru hitung. 5. Pokoknya yang warnanya kita bedakan aja supaya bisa kita tandai, yaitu 5. Ya. Nah, sekarang kita bisa hitung nih. 1, 2, 3, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ada 13. Nih, angka 5 ada 13. Tuh, ya. Dah, jumlahkan 4 tambah 6 tambah 9 tambah 13, jumlahnya 32. Nah, baru kita seperti tadi. Nah, nih. Angka 2-nya ada 4, tulis angka 2-nya ada 4. Nomor urutnya adalah 1, 2, 3, 4. Ya, karena dia genap, berarti bilangannya antara nih. 2 dan 3, berarti 2,5. Gitu ya. Oke, kemudian ini juga begitu. 3 itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya, ada 6. Berarti tengah-tengahnya antara 7 dan 8, 7,5. Gitu ya. Menurut rumusnya repot. Rumusnya begini. Ya, kalau rumusnya nih. 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Dibagi 6 angka. Ya, 5 tambah 6 kan 11. 11 tambah 15, 26. Ya, 26 tambah 10, 36. Ya, 36 tambah ini 45. Nah, 45 dibagi 6, 7,5. Gitu ya. Jadi gitu caranya. Nah, kemudian yang ini 15. Juga begitu. Ya, karena nilainya dia ganjil, mana paling tengah 15. Gitu. Begitu juga yang ini. Ya, karena nilainya ganjil, ambil paling tengahnya. Nah, antara ke bawah nih sama, ke atas sama. 26 paling tengah. Sehingga kita bisa rangkum bahwa angka 2 ada 4 buah. Rankingnya ini 2,5 ya. Kalau angkanya ada 4 buah, pasti bilangannya pecahan. Itu. Kalau genap ya, genap pasti pecahan. Tapi kalau ganjil pasti enggak pecahan. Dia bilangan bulat. Tuh, gitu aja. Jadi ya tanpa ngelihat itu apa, ngelihat dari sini juga udah kelihatan. Oh, ini benar atau salah gitu ya. Nah, tuh. Sekarang kita rangkum nih. Nah, rangkuman rank. Rangkumkan ke bawah. Nah, terus bekerja ulang. Ya. Rangkuman rank. Rangkuman rank. Ya. Tuh, rangkuman rank. Rank X. Nih. Rank X.
Nah, tadi yang tadi ya. Ya. Rank Y. Ya. Ya. Rank X angka 1 nih ranknya 2, angka ini udah ada. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan gitu ya. Oke, saya ini kan dulu. Ini saya hapus dulu sini ya. Ya, kita yang jumlahkan. Hasilnya berapa ya? Jadi jumlahnya kalau kita bisa hitung. Kalau kita hitung. Kita hapus dulu gitu ya. Kita masukkan. Nah, ranknya itu kita tulis dari sini nih. Terus untuk 1 nih ya. Angka 1 nih contohnya. Angka 1 ini. Ya. Ranknya berapa? Ranknya 2. Tuh. Untuk X ya. Nah, kemudian angka 2. Angka 2 berapa lihat di sini? 5,5. Berarti 5,5 di sini. Tuh, ya. Angka 5 berapa di sini? 29. Tulis 29. Ya. Angka 4 di sini. Angka 4 berapa nih? 20,5. 20,5 gitu. Ini untuk yang X. Nah, untuk yang Y lain lagi. Nah, untuk yang Y. Di sini angkanya 2 nih. Angka 2 lihat berapa? 2,5. Tulisnya 2,5 sini. Ya, yang kuning ke kuning. Angka 2 lagi 2,5. Angka 5 nih 26. Tulis 26. Angka 4 di sini 15. Tulis 15. Ya. Angka 3 berapa? Angka 3 7,5. Tulis 7,5. Dan seterusnya ke bawah. Nah, ini. Terus saja ke bawah. Ya. Nah, nanti gitu. Yang kita tulis. Nah, berarti yang kita fokus adalah yang ini, yang ranknya ini. Ya. Saya buat di sini. Ini ranknya yang di sini. Ya. Yang kita fokuskan ini. Tuh, ya. Yang saya beri garis kuning di sini. Garis kuning ya. Merah ya. Ya kelihatan. Kayak agak. Nah, tuh. Yang ini fokusnya. Yang merah-merah nih. Tuh, ya. Rank X dan rank Y. Ya. Sedangkan yang sebelah sini kita sudah nggak hiraukan lagi. Yang ini aja. Gitu. Nah, sekarang baru kita hitung apa yang disebut selisihnya. D. Atau kita sebut difference. Ya, selisihnya. Di sini. Coba selisihnya. Berarti kan rank X dikurangi rank Y. Berarti 2 dikurangi 2,5. Berapa? 2 dikurangi 2,5 min 0,5 gitu ya. 5,5 dikurangi 2,5 berarti 3 gitu ya. 29 dikurangi 26 3 gitu. 20,5 dikurangi 26 min 5,5 itu ya. 11,5 dikurangi 15 min 3,5 gitu ya. 2 dikurangi 7,5 min 5,5 gitu ya. 26 ini 3 ini 14 ya. 20,5 dikurangi ini min 5,5 ya. 11,5 dikurangi 26 berapa ayo? Ya. Atau 26 dikurangi 11,5 min berapa? Min 14,5 ya, 14,5 ya, min 14,5. Oke, di sini 5,5 ya, atau di sini min berapa tuh? Ya, kalau 10 kan 5, tapi kalau 5,5 min 9,5. Nah, gitu caranya. Ya. Ini 11,5 dikurangi ini 4. Ya, di sini min 3,5. Ya. Wis, nah, kembali 3,5. Nah, gitu ya. Yang ini juga min 2. Ya, gitu ya. Ini 3. Ya. 26 ini min 5,5.
Oke, ini min 5,5. Nah, gitu ya. 29 kurangi 26, 3. 20,5 kurangi 15, 5,5. 29 kurangi 15, 14. 20,5 kurangi 26, min 5,5. Ya, 11,5 kurangi 7,5, 4. 20,5 dikurangi ini 5,5. Ya. 11,5 dikurangi ini min 3,5. Ya. Sini 11,5 dikurangi ini 4. Ya, min 0,5. Ya, di sini 5,5 kurangi 2,5, 3. Ya, 20,5 kurangi ini min 5,5. 9 ini 14. Ya, 20,5 dikurangi ini min 5,5. Jadi banyak yang sama nih, ya. Ini min 5,5. Ya. Oke, di sini 4. Ya, dah selesai. Nah, saya simpan dulu. Baru, nah, yang kuadrat kan, ya, kuadrat, gitu kan? 0 tambah 0 kali 0, 0 tambah 0 ya 0. 5 itu jadi 0,25. Tuh caranya ya. Ini 9, 5,5 kali 5, 25 tambah 5, 30, 30,25. Ya. Tuh ya. Ini 3 tambah 3 kali 3, 9 tambah 3, 12, 25. Tuh ya. Ini 30,25. Ya, kuadrat ya. 9. Nah, ini 196. 5,5, 30,25 ya. Nah, 14,5. Nah, berapa tuh 14,5? 14 kali 14 196 ya. 196 ya. Tambah 14 gitu ya. Nah, 196 tambah 14 210. 210,25 gitu ya. Bisa nggak cara gitu? Nah, kemarin kan saya ajarkan tuh 5 kali 5 gitu ya. Udah ada. Perkaliannya seperti itu. Gitu ya. Ya. 21 atau 210,25 ya. Ya. Oke, 9 kali 9 81 ya, tambah 9 90, berarti 90,25 ya. Ini 16, ini 12,25, 4, 9 ya. Ini 30,25. Ini 30,25. 9 ya. 30,25. 196. Ya. 16. 0,25 ya. 9 itu 30,25 ya. 196 ya. 30,25 30,25 ya. 16. Nah, jumlahnya kalau kita jumlahkan udah ada jumlahnya ya. 1384,5 gitu ya. Coba dulu. Nah, berarti bahwa ini ya sigma D kuadrat 1384,5.
Jadi pada intinya yang kita cari adalah sigma D kuadrat aja. Yang lain-lainnya itu hanya sebagai perantara gitu, untuk mencari jumlah dari sigma atau jumlah dari D kuadrat atau sigma D kuadrat gitu ya. Dan N-nya adalah 32. N 32. Nah, kemudian hitung nilainya. Nah, kalau kita hitung nilainya seperti ini. Ya. Jadi 6 ini 1 dikurangi, ini dipecahkan dulu di sini. Sigma D kuadrat 5 kali 6. Berapa? 8307. Nah, ini 32 kali 32 kuadrat min 1. Ya. Ini 32 kuadrat dulu dikurangi 1 berapa? Baru kali 32. Nah, isinya 327, 36. Baru nih dibagi. Ya, 1 dikurangi pas dibagi 0,254. Nah, jadi 1 dikurangi 0,254 adalah 0,746. Itu ya. 0,746. Baru berikutnya kita cari nilai Z. Nah, rumusnya ini. Z sama dengan RS akar N-1. N-nya kan 32. Nah, berarti dimasukkan. Z itu sama dengan 0,746 kali ya, akar 32 dikurangi 1. Jadi akar 31 kali 0,746. Hasilnya berapa? Ya, itu 4,15. Nah, kemudian dari sini untuk menguji hipotesis ya, kan hipotesis itu gini nih. Mana tadi hipotesisnya? Ya, saya balikan lagi hipotesisnya kembali ya. Hipotesis. Ini panjang nih ya, jalannya ya. Nah, ini dia hipotesis. Di sini hipotesis. Topik bawah. Nah, ini bisa program R atau program quick basic ya. Dulu saya bikinin program, tinggal masukkan angkanya, ya setuju dia langsung ya. Nah, ternyata gini, kita lihat, bandingkan nilai ini untuk menguji hipotesis ya. Ini hipotesisnya ya. Nah, hipotesis statiknya itu ya. Nah, sekarang untuk menguji hipotesis adalah untuk menguji hipotesis, saya bilang gitu. Hipotesis ya. Nah, bandingkan. Nah, tuh ya. Bandingkan nilai Z yang dihitung dengan ini 1, dengan Z tabel. Z tabelnya sudah ini. Ya, karena di sini one side nih kan, ini one side nih. Ya, one side. Jadi ke kanan atau positif itu one side. Negatif juga one side ya. Atau satu pihak side. Nah, ambil nih. Udah ada Z tabelnya untuk alfa 5%, uji one side itu 1,645. Ya, atau 1,64 boleh aja. Ya, 1,645. Pakai ini. Nah, ternyata kan nilai 15 ya lebih besar dibanding 1,645. Maka tolak H0. Nah, kalau lebih besar. Jadi yang dihitung lebih besar dibanding yang di tabel, itu tolak H0. H0 ditolak yang ini. Berarti yang diterima adalah H1. Berarti kesimpulannya adalah nih, terdapat hubungan positif antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar PAI. Ada hubungan positif. Wah, asik deh kalau kita udah tahu. Sekarang kalau ada hubungan positif, bagaimana tingkat keeratannya? Nah, tingkat keeratan hubungan gimana? Nah, ini kita pakai pedoman koefisien korelasi Guilford. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini tingkat hubungannya. Ya, nah di sini kita lihat. Apa ya istilahnya,
lihat apa ya. Bagaimana tingkat keratan hubungannya, ya. Nah, nilai ya gitu ya, nilai RS ya, koefisien korelasi ya, RS sama dengan 0,746 tadi ya, 746 ya, 746 tuh R-nya ya, 0,746 ya, di apa ya, di sini apa terletak, nah gitu, dilihat letak intervalnya, nah, intervalnya pada gitu ya, korelasi atau koefisien korelasi dari Guilford atau pada lihat pada Guilford aja deh sulit ya, Guilford. Nah, lihat di situ, lihat Guilford ya. Nah, ternyata kan adanya di yang saya tanda kuning nih, antara 0,6 sampai 0,799. Nah, dengan demikian kan bahwa dia keratannya ada termasuk kuat ya. Nah, dari hasil di atas diperoleh koefisien korelasi RS 0,76 termasuk kategori 0,6000 sampai 0,79. Berarti nilainya sini ya kuat. Kategori hubungannya adalah hubungannya, nah, itu kuat ya. Nah, kesimpulan akhirnya berarti gini, terdapat positif dan kuat, nah, antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar motivasi belajar siswa dengan hasil belajar PAI. Artinya apa? Jadi untuk menentukan hasil belajar PAI, salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah motivasi belajarnya. Ya, gitu. Jadi kalau hasil belajarnya rendah, pasti bisa dipastikan ya, motivasi belajarnya rendah. Kalau hasil belajarnya tinggi, itu harus dipastikan motivasi belajarnya juga tinggi ya. Tapi artinya dengan penilaian jujur. Ya kalau misalnya motivasi rendah, tapi bukan hasil nilainya, diambil aja, dicontek dari yang lain, ternyata tinggi, nah itu lain lagi ya. Artinya konteksnya adalah konteks penilaian yang logikanya adalah logika yang benar, gitu, bukan logika yang salah ya. Nah, atau kita sebut nih di sini ya, terdapat hubungan positif antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar PA. Kriteria hubungan adalah kuat, gitu ya. Ya. Nah, sekarang saya ringkas di sini. Rumus 1 itu adalah N lebih kecil sama dengan 30 dan rumus 2 menggunakan N lebih besar 30. Nah, sekarang gini. Ini kan N itu sebenarnya ya. N itu adalah N ya, atau nilai N itu adalah ukuran sampel. Nah, tuh. Ukuran sampel. Tadi ada pertanyaan, Pak, kalau dalam penelitian itu nanti ukuran sampelnya bagaimana sih menentukan ukurannya? Nah, sekarang gini, ya, ini ukuran sampel. Nah, ya, pertanyaannya di sini saya buat ini, ya, berapa? Nah, berapa ukuran sampel? Nah, pakai yang paling gampang adalah nanti dapat pelajaran metodologi gitu ya. Ya, karena di KPI dan apa namanya? Kalau saya ngajar di PAI terlalu banyak gitu, mata kuliahnya nggak boleh, itu melanggar aturan. Karena saya ngajar bukan hanya di PAI kan, di PAI, PBS, KPI itu satu fakultas. Terus home base saya di Fakultas Sains and Teknologi ya, jurusan matematika. Saya ngajar juga kuliah 3 juga, membimbing skrip juga ya. Begitu membimbing skripsi juga di PAI ya.
Pembimbing skripsi juga di Fikes, pembimbing tesis di Magister MM. Nah, jadi banyak sekali, nggak boleh. Jadi karena terlalu banyak, mau nggak mau harus saya kasih bagi-bagi orang yang yang tepat lah, yang bisa mengajarkan ini. Ya, nggak boleh ini. Kalau semuanya wah nggak bisa tidur, ngajar terus ya. Kapan mau bersosialisasi? Itu saya udah lepas juga, ngajar dulu di PT IKI, di IIKI, di Cirebon, di Cianjur, Sukabumi dulu. Masih tenaganya kuat ya. Ngajar di juga direktur akademik Hong Kong di Hong Kong ya, bagi TKW di luar negeri ya, sampai 6 tahun di Makau ya, di Cina ya, di Beijing ya. Nah, juga habis sakit saya, terlalu sibuk, terlalu namanya, gak istirahat ya, boleh. Itu ke Bandung kemana, akhirnya nggak boleh juga terlalu kerja keras gitu, tanpa ini mungkin kita juga habis ya. Jadi nggak, sekarang di Indonesia dulu ya. Saya kasih teman yang lain yang di luar negeri, Pak Fajar namanya, di Indonesian Learning Center dan Philippine International Learning Center ya. Walaupun saya udah hafal di daerahnya, di Hong Kong, di Cina, di Macau, karena saya orangnya senang jalan juga. Itu. Nah, nanti kalau dapat pelajaran metodologi penelitian, kalau pun toh tidak ada ya, ya diajarkan nih. Nah, saya udah masukkan, salah satunya adalah rumus Slovin. Nanti ada rumus Lemeso, tapi untuk di PAI hampir semua digunakan rumus Slovin ya. PAI ini ya, kecuali mungkin di tes beda lagi, ada rumus Lemeso, ada pendudukan Bernard Shaw dan sebagainya ya. Ini untuk di PAI. Nah, apa sih ini ya? N ini adalah ukuran sampel, N kecil. Nah, N besar itu adalah ukuran populasi. Nah, E itu dari kata error. Itu sebenarnya of error, tapi ada juga yang menyebutnya D, distance. Ya, nggak apa-apa, E itu lambang saja. Margin of error atau sampling error. Yang nilainya antara 1% sampai 10%. Ya, ini untuk ilmu sosial. Tapi kalau ilmu eksakta, misalnya percobaan di laboratorium, itu alfa atau errornya jangan sampai 1%. Ada yang 0,1%. Nah, misalnya penelitian obat itu kan bahaya kalau dari 100 orang misalnya, 1 orang meninggal, nah kan enggak bahaya ya, paling tidak, atau bermasalah lah gitu, tidak meninggal tapi ada kontradiktif dengan obat. Biasanya percobaannya antara dari 1 juta orang paling ada 1 orang atau 10 orang yang mengalami mungkin kontraindikasi dari obat. Itu 0,001% percobaan ya. Nah, kalau ilmu sosial ya antara 1 sampai 10%. Nah, contoh di sini nih ya, misalnya populasi benda misalnya ya, ada 200 siswa. Nah, berapa ukuran sampelnya ya? Nah, contoh kita gunakan E-nya itu 5% ya, E. Dan nilai E-nya 5%. Jadi bisa dipakai 1% atau pokoknya antara 1 sampai 10 lah. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mau men-challenge. Ya, tapi umumnya orang pakai yang 5%. Karena lihatnya gitu, umatan wasatan ya, umat pertengahan, jadi ambil yang paling tengah ya. Ya, nilai tengah ya. Ya. Nah, di sini ambil di sini N sama dengan 0,005. Hasilnya gimana? Kita lihat di sini. Hasilnya adalah dari 200 ya, ternyata bisa diambil 133. Nah, sisanya 67 itu tidak terkena penelitian. Jadi yang 133 saja. Jadi
keluar tadi. Bentar. Gangguan ini. Saja ada virus ini masuk virus misalnya. Nah, masuk lagi. Kita kiri nih. Nah, sini customize the start menu. Oh, ada yang ini settingnya nih. Organizing the start menu and make it ratio from your preference and logo. Muncul terus. Oke, jadi gini, kalau misalnya tadi ya populasinya adalah 200 ya, populasi 200 ya. Kemudian nilai E-nya 5%. Ya, berarti kan tadi 133. Jadi dari 200 itu yang bisa digunakan untuk sampel 133. Jadi masih ada sisa 67 responden. Nah, gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita ambil alfa atau errornya 1%, beda lagi ya. Jadi makin tinggi. Jadi semakin kecil errornya, itu semakin banyak populasi sampelnya ya. Makin banyak sampelnya kalau kalau jadi kalau pakai 10% hitungannya berapa misalnya ya. Kalau 10% sekitar 60 atau 68. Itu kalau pakai 10%. Jadi bisa pakai 10% nanti gitu ya. Jadi kalau 5% kan 133. Nanti kalau pakai 10% berapa? Nanti bisa kita hitung. Bentar, saya hitung misalnya ya. Saya pakai ini dulu. Walaupun saya ada trouble ya ininya. Saya boot dulu nih, di boot baru ini gara-gara ini. Nah, saya hitung ya. Jadi kalau pakai 5% ya 0,05. 5 tadi udah ya. Pakai 10% 0,1 kali 0,1. Oke, kita dikali 200. Nah, berarti 2. Nah, berarti 200 dibagi 3 gitu ya. Kalau pakai 10% nih. Bagi 3, 60 ya 67 gitu, 67. Jadi kalau pakai 10% 67, kalau pakai 5% 133. Ya. Jadi bisa kita ambil nanti waktu penelitian itu, waktu penelitian skripsi, bisa saja kalau populasinya besar, populasinya banyak, ya, misalnya tadi populasinya 200, kan termasuk banyak tuh 200 ya. Pakai aja ya 10%. Jadi tinggal cukup ambil 67 sampelnya 67. Nah, boleh gitu ya. Jadi silakan pakai 10%, jadi sampelnya 67 gitu. Tapi kalau mau pakai 5%, 133 ya terserah saja. Ya, biasanya kan semakin banyak sampel semakin lama ya pengambilan datanya. Ya karena waktunya juga akan semakin lama gitu ya. Nah, itu saja. Jadi
nanti saya share bahannya, bisa dipelajari lagi, ya, bisa dihitung, artinya diulang-ulang gitu, ya. Seperti orang baca apa namanya, hafalan Al-Quran atau membaca Al-Quran itu kan diulang-ulang, ya, pengulangan, ya. Ada hukum pengulangan, ya, the law of repetition, atau dalam bahasa agama itu adalah apa namanya, dalam bahasa Islam atau dalam Al-Quran itu murajaah. Nah, gitu. Jadi diulang-ulang, gitu ya. Diulang-ulang. Statistik juga begitu, ya. Kan umumnya pelajaran statistik itu kan hitungan. Banyak orang yang tidak suka menghitungan, tapi suka orangnya suka perhitungan, gitu ya. Tidak suka hitungan, padahal nanti waktu di akhir juga di yaumil hisab, nah yaumil statistik gitu ya, tetap dihitung apa aja ya. Jadi harus diulang-ulang, dicoba lagi, karena posisinya pelajaran statistik ini penting nanti waktu buat terutama ya penelitian skripsi dan penelitian-penelitian lainnya ya. Siapa tahu Anda jadi guru. Jadi guru kan nanti harus ada melakukan penelitian lapangan, dapat dana dari mana gitu ya. Karena saya punya teman dulu guru di SMP dulu, ya, dikit-dikit kan meneliti, minta bantuan saya gitu berapa. Ya saya ikuti aja, bagaimana penelitiannya, tadi dia nulis dan sebagainya. Jadi peningkatan pangkatnya juga tinggi gitu ya. Pangkatnya udah jadi apa? Ada 4D, udah kan tinggi 4D, 4E gitu ya. Jadi tinggi tuh. Nah itu nanti kalau misalnya jadi pegawai negeri atau di beberapa tempat ya, atau yang namanya akreditasi sertifikasi guru, sergur, saya lakukan itu. Jadi statistik tetap digunakan. Itu saja yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jadi tadi itu kan korelasi Spearman antara N kurang dari 30 dan N lebih besar dari 30. Tadi baru selesai. Oke, ada pertanyaan?